Timnas Indonesia hingga Vietnam disebut wakil Asia Tenggara yang mengecewakan jelang Piala Asia 2023. Terungkap, Shin Tae-yong semprot pemain Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Piala Asia 2023, pimpin Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akui cukup stres. Ex-kapten Timnas Indonesia ungkap alasan kembali ke klub Thailand. Kita akan bahas beritanya tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Media Vietnam menyebut bahwa wakil-wakil Asia Tenggara dari Timnas Indonesia, Thailand, Malaysia, hingga Vietnam cukup mengecewakan jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, baik Timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam telah menjalani beberapa laga uji coba jelang Piala Asia 2023. 4 wakil Asia Tenggara itu tak main-main dalam mempersiapkan tim jelang ajang 4 tahunan tersebut. Hal ini karena semua wakil Asia Tenggara tersebut ingin tampil maksimal di ajang yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari mendatang. Keseriusan Timnas Indonesia hingga Vietnam ini terlihat jelas dengan persiapan yang dilakoni skuad Garuda hingga The Golden Star Warriors. Tim asuhan Shin Tae-yong diketahui menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki dan menggelar beberapa laga uji coba. Skuad Garuda menggelar 2 uji coba di Turki melawan Libya. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 pada pertemuan pertama 2 Januari 2024. Kemudian pada pertemuan kedua, Timnas Indonesia kalah 1-2 tepat pada 5 Januari 2024. Tak berhenti di situ, Mark Klok dan kawan-kawan pun kembali menjalani uji coba melawan klub kuat seperti Iran. Dalam laga melawan Iran, Timnas Indonesia kembali meraih hasil tak memuaskan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-5 dari Iran yang tampil hanya dengan 10 pemain. Hasil dari 3 laga uji coba Timnas Indonesia ini memang mendapat banyak sorotan. Tim Merah Putih bahkan disorot media tetangga dan kekalahan dari 3 laga uji coba itu disebut sangat menonjol. Media Vietnam menyebut bahwa Timnas Indonesia memang sangat menonjol dibandingkan tim lain. Hal ini karena Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang menjalani uji coba tak seburuk Indonesia hasilnya, walaupun media Vietnam Soha mengatakan bahwa 4 tim wakil Asia Tenggara mendapatkan hasil mengecewakan. Jelang putaran Piala Asia 2023 wakil Asia Tenggara menjalani laga persahabatan untuk menguji kekuatan dan melatih taktik. Shin Tae-yong terus memotivasi pemain Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan menjalani laga pembuka melawan Irak pada 15 Januari mendatang. Menuju laga tersebut, Ivar Jenner dan kawan-kawan berbekal 3 kekalahan di laga uji coba yang digelar di Turki dan Qatar. Blunder-blunder terus terjadi meski mereka sudah mempersiapkan tim cukup lama. Masalah ini harus segera ditemukan solusi karena mereka menargetkan lolos ke babak 16 besar. Tentu pertahanan tim akan jadi aspek penting untuk mendapatkan misi tersebut. Shin Tae-yong sudah berpesan kepada semua pemainnya agar lebih berani. Mental pemain harus tetap kuat meski lawan yang dihadapi memiliki kekuatan yang lebih baik. Menurutnya, membuat kesalahan di pertandingan adalah hal yang normal. Mereka juga diminta tidak takut dalam percaya dengan potensi yang dimiliki. Saya mengatakan kepada para pemain saya banyak hal, seperti, Anda pasti bisa, percaya pada diri sendiri, dan jangan takut untuk melakukan kesalahan, kata Shin Tae-yong. Seperti diketahui, skuad Garuda harus kebobolan 11 gol dari 3 laga yang digelar. Mayoritas gol yang terjadi adalah karena blunder pemain sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Bahkan, saat melawan Iran 3 kali kesalahan membuat mereka harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-5. Masalah yang terus berulang ini jadi sorotan karena laga melawan Irak sudah di depan mata. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini menambahkan bahwa kesalahan saat pertandingan adalah hal yang wajar. Menurutnya, kesalahan tersebut bisa terjadi kapan saja karena sepak bola adalah permainan kolektif. Satu hal yang jadi perhatian adalah bagaimana cara mengurangi kesalahan tersebut di Piala Asia nanti, apalagi lawan yang akan dihadapi skuad Garuda cukup kuat dan kesalahan kecil akan menjadi bencana. Sepak bola adalah permainan kaki. Kesalahan pasti akan terjadi, kami harus mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa bertarung di Piala Asia 2023 memiliki tantangan tersendiri. Shin Tae-yong jadi salah sosok yang sukses membawa 3 timnas ke Piala Asia. Sebelumnya, dia membuat timnas U20 Indonesia
Timnas U23 Indonesia, dan Timnas Senior dalam 4 tahun masa jabatannya. Tentu bersaing pada ajang tertinggi sepak bola Asia tidak akan mudah. Menariknya, selain jadi pelatih dia sempat bermain di Piala Asia bersama Timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia sudah cukup akrab berada di Piala Asia. Menurutnya, menjadi pelatih tentu memiliki tekanan dan tingkat stres yang tinggi. Apalagi, dia membawa banyak hadapan supporter tanah air agar bisa berprestasi di ajang tersebut. Selain itu, butuh 17 tahun untuk membuat Indonesia lolos dari babak kualifikasi. Saya telah berpartisipasi di Piala Asia sebagai pemain, pelatih dan komentator sebelumnya, jadi jelas ada banyak tekanan dan stres menjadi pelatih kepala. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini memilih untuk menikmati kondisi yang ada. Saat ini yang utama adalah percaya dengan kemampuan diri dan memberikan persiapan matang. Dia tidak ingin banyak berpikir negatif dan terus memompa semangat semua pemain skuad Garuda. Namun, saya sangat percaya pada diri saya sendiri, lalu berencana untuk menghadapi turnamen ini dengan pikiran positif sebanyak mungkin. Pungkasnya, seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani laga sengit di Piala Asia 2023 ini. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam untuk lolos di babak penyisihan grup. Nantinya hanya juara, peringkat kedua, dan peringkat ketiga terbaik yang akan lolos ke babak selanjutnya. Skuad Garuda dengan tegas tidak hanya ingin jadi gugur di babak grup, mereka datang di Qatar dengan misi lolos menuju babak 16 besar. Berbekal pemusatan latihan panjang dan 3 laga uji coba, Hernando Ari dan kawan-kawan siap memberikan yang terbaik di turnamen ini. Mantan Kapten Timnas Indonesia, Yanto Basna, mengungkapkan alasannya untuk kembali bergabung ke klub Thailand, PT Prachuap. Kata Yanto Basna, ia memang sudah lama ingin kembali bermain di Thailand. Yanto Basna mengawali karir profesionalnya di Indonesia dengan memperkuat Mitra Kukar pada 2015. Tahun berikutnya, pemain berposisi bek tengah itu bergabung bersama Persib Bandung. Yanto Basna selanjutnya pindah ke Sriwijaya FC pada 2017. Memasuki musim 2018, Yanto Basna mengambil sikap untuk berkarir di Thailand dengan bergabung bersama Suhothai FC selama 2 tahun. Pada musim 2020, ia bergabung ke klub Thailand lainnya yakni PT Prachuap sampai 2021. Yanto Basna mengalami cedera saat membela klubnya tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan pulang ke Indonesia untuk menjalani perawatan. Yanto Basna sempat dikabarkan bergabung bersama Bayangkara FC pada 2022. Pada musim 2023, Yanto Basna bergabung bersama Kalteng Putra. Memasuki musim 2024, Yanto Basna kembali lagi ke PT Prachuap. Yanto Basna mengakui bahwa ketika cedera, ia sengaja kembali ke Indonesia. Pasalnya, ada 2 target yang harus ia selesaikan. Salah satunya penyembuhan cederanya. Saya sebenarnya sudah lama berkarir di Thailand, tapi karena kemarin saya mengalami cedera, saya putuskan untuk kembali ke Indonesia buat pemulihan. Selain itu, saya juga mau menyelesaikan pendidikan. Kata Yanto Basna, Kamis, 11 Januari 2024. Setelah sembuh dari cedera dan pendidikannya selesai, Yanto Basna kembali lagi ke Thailand. Ia mengaku sangat senang bisa kembali lagi berkarir di luar negeri. Setelah cedera dan pendidikannya sudah selesai, saya putuskan untuk kembali lagi ke Thailand. Kalau boleh dibilang, saya mau melanjutkan perjalanan yang tertunda, ucap pemain asal Papua itu. Yanto Basna bercerita bahwa ia sebenarnya tidak didaftarkan untuk membela Bayangkara FC di Liga 1 2022-2023. Hal tersebut dikarenakan kondisinya masih belum pulih 100% dari cedera.